yang kami ta'zimi, kami muliakan para alim, para habaib, para masyayikh, Habibina al-Mahbub Al-Habib Muhammad bin Abu Bakar Al-Muhdar hafizahullah ta'ala, seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo, para kiai, ustadzat, asatidz, seluruh umana Ma'had Salafiyah Syafiyah Sukoharjo, pengurus takmir Masjid Ibrahimi, para jamaah istighatsah Jumat Manis yang rutin hadir baik secara fisik maupun yang melihat melalui channel S3 TV dari kediaman masing-masing di seluruh penjuru Nusantara, para santri, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, hafizakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk hormat, memuliakan momentum Isra Mi'raj pada tahun ini. Memuliakan Isra Mi'raj itu artinya kita mengenang kembali anugerah Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, di mana sebelum peristiwa Isra Mi'raj baginda Nabi mengalami hari-hari, tahun-tahun yang sulit, sehingga disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. 3 tahun diboikot secara ekonomi, sosial, budaya, keagamaan, politik. Bahkan Nabi beserta para sahabat dan Bani Hashim ketika itu sulit untuk memenuhi kebutuhan makan minum sehari-hari. Disebutkan kondisi beliau dan para kaum mukminin beserta keluarganya sampai harus makan dedaunan yang kering karena kondisi tekanan, diboikot oleh kaum kufar Quraisy. Tidak selesai dengan ujian tersebut, ditambah dengan wafatnya pembela yang setia, paman yang penuh kasih sayang, Sayyidina Abdul Muttalib. Tak berapa lama disusul oleh istri tercinta beliau, pembela, penyokong perjuangannya, jiwa raga sepenuhnya untuk membela sang suami tercinta, Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Kesedihan demi kesedihan terus mengisi hari-hari Nabi. Maka sesuai dengan janji Allah, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Boleh dikata bahwa Isra Mi'raj ini adalah hiburan, rekreasi spiritual bagi Nabi Muhammad SAW dan anugerah untuk umat, untuk kita, sehingga dapat mengambil hikmah dan pelajaran. Apakah hikmah pelajaran yang dapat kita petik? Bahwa setelah kesusahan pasti ada kemudahan, dan kemudahan itu lebih besar dari ujian kesusahan yang kita hadapi. Itu janji Allah. Bagi orang-orang yang sedang ditempa, dididik, ditarbiyah dengan penempaan zahir dan batin, ujian zahir dan batin, bersabarlah, tunggu sebentar lagi akan ada satu pertolongan besar yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi memperoleh anugerah Isra dan Mi'raj. Itu pasti terjadi. Sunnatullah telah membuktikan kenyataan hal tersebut. Tinggal apakah bersabar atau tidak. Di antara sekian hikmah pelajaran,
sebagaimana yang telah ditulis oleh Gurunda Abuya Sayyid Muhammad ibn Sayyid Alawi Malik al-Hasani dalam kitab beliau wa huwa bil ufuqil a'la. Ini termasuk dari sekian banyak kitab beliau yang cukup unik. Kenapa dikatakan unik? Karena semula judulnya bukan ini, bukan wa huwa bil ufuqil a'la, ada judul lain. Saya lupa judul sebelumnya. Kemudian Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam, yaqadatan aw manaman. Boleh jadi mimpi atau dalam kondisi sadar. Rasulullah sendiri dengan tangan yang mulia beliau mengoreksi bahwa judul kitab ini wa huwa bil ufuqil a'la. Maka setelah peristiwa itu Abuya Sayyid Muhammad Maliki memerintahkan para santri yang bagian menulis, ahli khat, beliau memberikan tugas kepada beberapa santri untuk menjadi katib, penulis beliau. Biasanya yang khatnya bagus. Kalau khatnya seperti cacing, itu nanti bagian urusan lain khidmahnya. Ya, tapi bagian yang khatnya bagus, indah, ini punya kesempatan untuk khidmah dekat kepada beliau. Tiap pagi, tiap siang, sore menemani beliau, menulis ide-ide kreatif beliau. Nah, oleh Abuya Sayyid Muhammad, santri tersebut disuruh mengoreksi ini, perbaiki. Ini dari Rasulullah. Jadi nama kitab wa huwa bil ufuqil a'la adalah pemberian langsung tulisan secara peristiwa khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditulis oleh Abuya Sayyid Muhammad Maliki dari perjalanan Isra Mi'raj, dapat dibagi bahwa Isra itu adalah terhubung dengan ajaran Islam. Jadi kasat mata Masjidil Haram, Yasrib kota Madinah, kemudian Madian, Tursina, Baitul Lahmin, Masjidil Aqsa. Ini bisa diindra secara indrawi, panca indra. Kita bisa hadir ke sana, bisa menyaksikan, bisa menyentuh, melihat. Islam pun syahadat diucapkan, sholat digerakkan, dibaca, puasa dapat kita rasakan, haji, zakat, haji, semuanya bisa diindra. Tapi perjalanan menuju langit demi langit hingga langit ketujuh, ini adalah terkoneksi dengan urusan keimanan. Bertemunya Nabi dengan Nabi Adam, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Ucapan, dialog, saling menyapa. Kemudian bertemunya dengan peristiwa-peristiwa yang gaib, melihat gambaran siksa neraka, nikmat surga. Ini semua adalah terkoneksi dengan keimanan. Di atas itu semua, perjalanan Sidratil Muntaha sampai Mustawa dan Rafraf adalah perjalanan ihsan. Jadi Isra Mi'raj itu 3 sebenarnya. Islam minal Masjidil Haram minal Masjid Aqsa, iman dari langit dunia pertama, kedua hingga ketujuh, perjalanan ihsan dari Sidratil Muntaha, Mustawa, Rafraf. Kemudian para ulama memberikan penjelasan tentang munasabah, kesesuaian. Kenapa kemudian Nabi bertemu dengan Nabi Adam di langit yang pertama?
Menurut para ulama ini ada kesesuaian, ada munasabah bahwa peristiwa perjalanan mi'rajnya Nabi Muhammad SAW sesuai dengan perjalanan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Jadi seakan-akan Nabi sudah diberi informasi, ini perjalanan setelah menghadapi penderitaan, tekanan selama di Mekah, akan hijrah ke Madinah selama 10 tahun. Tahun pertama, tahun kedua, sampai tahun ke-10 ini sesuai dengan perjalanan langit pertama, langit kedua, sampai langit ke-7. Sidratil Muntaha 8, Mustawa 9, Rafraf 10. Jadi perjalanan 10 tingkat, seperti perjalanan 10 tahun menjelang kewafatan Nabi. Tahun pertama seperti langit pertama, Nabi Adam. Ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam, Nabi Adam ini munasabahnya apa? Keluar dari surga. Ada sebab akibat apa? Permusuhan iblis, bujuk rayu iblis. Ya, kemudian permusuhan iblis inilah sama halnya dengan Nabi keluar dari Mekah pergi hijrah ke Madinah karena permusuhan orang kufar Quraisy terhadap Nabi, terhadap umat Islam. Kemudian di langit yang kedua, bahkan di sini ditambahkan Nabi Adam ini ketika turun ke bumi ada sambutan kehidupan umat manusia, ada pemakmuran bumi oleh peradaban manusia. Kemudian Nabi Adam melahirkan anak keturunan. Begitulah Nabi Muhammad SAW saat hijrah di tahun-tahun pertama. Beliau menata masyarakat Islam, mendidik keluarga, dan menjadikan kaum Ansar untuk memakmurkan negeri Yathrib Madinah. Ini ada kesesuaian. Tahun kedua seperti langit yang kedua, Nabi berjumpa dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nabi Yahya dan Nabi Isa ini mendapatkan gangguan dari Yahudi, kaumnya sendiri, sampai dibunuh. Nabi Yahya dibunuh, Nabi Isa pun nyaris dibunuh, tapi kemudian diselamatkan oleh Allah. Maka demikian pula orang-orang Yahudi di tahun-tahun kedua setelah hijrah, permusuhannya terhadap Nabi semakin meningkat, bahkan nyaris membunuh Nabi sehingga memberi racun pada daging kambing panggang. Dan Nabi sempat mencicipi sedikit, namun mukjizatnya terjadi, kambing panggang itu bisa berbicara kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya adalah daging yang diracun oleh seorang Yahudi, perempuan Yahudi." Begitu juga di tahun kedua, sebagaimana di langit yang kedua, Nabi Isa, Nabi Yahya mendapatkan ujian yang luar biasa, permusuhan, rekayasa, makar, tipu daya. Maka kondisi Nabi pun di tahun yang kedua dari hijrahnya, di situ terjadi peristiwa bagaimana kaum Ansar dari Aus dan Khazraj menolong Nabi, membela perjuangan Nabi menuju perang Badar. Nah, Nabi Isa saat detik-detik akan diangkat oleh Allah, sudah terasa akan ada ancaman pembunuhan, sehingga Nabi Isa pun bertanya kepada Hawariyun. Apa pertanyaannya? Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Nabi Muhammad pun mendapatkan
anugerah yang sama. Ketika ancaman Yahudi semakin keras, akhirnya termasuk dari kalangan kufar, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin min ansari ilallah. Tampillah penduduk Madinah sebagai ansornya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di sini dalil kesesuaian bagaimana kemudian Nabi Yusuf yang mendapatkan ujian dari keluarganya, dari saudara-saudaranya. Pada akhirnya Nabi Yusuf pun berada di puncak kesuksesan setelah dibuang ke sumur, setelah diuji dengan perjalanan ujian yang luar biasa, di penjara atas tuduhan fitnah, mengganggu, berniat buruk kepada Imra'atul Aziz, Zulaikha atau Zalikhah dalam satu riwayat. Nah, Nabi pun di situ pada tahun yang ketiga mendapatkan ujian, dan tahun itu juga setelah penaklukan perang Badar, pada akhirnya saudara-saudara Nabi Muhammad SAW yang semula mungkin tidak terlihat dalam barisan beliau bergabung dengan barisan Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abbas, Sayyidina Aqil, sudah mulai terus mendekat. Waktu itu belum terlihat tanda-tanda keislamannya, belum, sampai pada Yaum Fathu Makkah, pada akhirnya terlihat waktu itu. Munasabahnya juga di tahun yang ketiga, seperti di langit yang ketiga, bahwa saat kaum muslimin mendapatkan ujian yang bertubi-tubi, ini sama halnya dengan peristiwa Nabi Yusuf yang dipenjara, sampai kemudian waktu itu ada perang Uhud, Nabi Muhammad SAW pun mendapatkan ujian bagaimana kaum muslimin sempat terpukul mundur, ada kesalahan dari oknum pasukan pemanah yang tidak disiplin. Kemudian munasabah di langit yang ketiga, yang keempat, bertemu dengan Nabi Idris. Nabi Idris ahli menulis, orang pertama yang kemudian menulis dengan alat tulis itu Nabi Idris, ahli astronom, ahli matematika. Nah, pada tahun keempat Nabi Muhammad SAW mengutus para utusan delegasi untuk membawa surat kepada raja-raja Romawi, Persia, dan beberapa penguasa-penguasa di sekitar Bahrain dan sekitarnya. Dan pada tahun keempat itu juga, sebagaimana peristiwa pertemuan Nabi Muhammad dengan Nabi Idris di langit yang keempat, Nabi Muhammad SAW waktu itu juga melakukan berbagai dakwah melalui tulisan, istilahnya korespondensi, dengan beberapa penguasa, beberapa pimpinan-pimpinan yang ada di sekitar Jazirah Arabia. Di langit yang kelima, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Harun. Ini ada kesesuaian. Nabi Harun adalah Nabi yang sangat dicintai oleh kaumnya, Bani Israel, yang semula membenci, pada akhirnya sangat membela dan mencintai. Bahkan dibanding Nabi Musa, Bani Israel itu lebih dekat secara emosional kepada Nabi Harun. Kenapa? Karena Nabi Harun ini
penyabar. Nah, Nabi Muhammad SAW pun demikian, mendapatkan simpati yang luar biasa dari orang yang semula memusuhinya. Begitu juga munasabahnya waktu peristiwa perang Ahzab, ya. Bagaimana orang Yahudi yang semula memandang Nabi Muhammad SAW lemah, akhirnya kan terbukti kalah. Nah, waktu itu Nabi Harun pun dipandang lemah, dipandang tidak punya kekuatan. Tetapi kemudian ternyata Allah memberikan pertolongan yang luar biasa. Di langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Munasabahnya, ya, Nabi Musa ini menghadapi orang-orang yang angkuh, jababirah, orang yang mengaku Tuhan, Fir'aun, bahkan diusir. Nabi Muhammad SAW pun mendapatkan tekanan menghadapi kafir Quraisy. Bahkan Nabi mengatakan, Fir'aunnya umatku ini, zamanku ini adalah Abu Jahal. Jadi Abu Lahab, Abu Jahal ini simbol farainah, diktator, jababirah. Sebagaimana Nabi Musa kemudian hijrah ke Madian, Nabi Muhammad pun kemudian hijrah ke Mekah. Di tahun itu, di tahun ke-6, pada tahun ke-6 ada peristiwa yang sesuai. Bagaimana kemudian Nabi Musa alaihissalam diuji dengan Bani Israel, menghadapi mereka. Maka di tahun ke-6 Nabi Muhammad SAW menaklukkan Khaybar, kemudian menaklukkan benteng-benteng Yahudi. Di tahun yang ke-7, sebagaimana di langit yang ke-7, Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, pertemuan Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim ini dikatakan simbolnya, kenapa kemudian Nabi Ibrahim terlihat menyandar ke Baitul Ma'mur, menyandar ke Baitul Ma'mur. Ini isyarah ketika Nabi di tahun yang ke-7 pada saat haji ke Baitullah, dan itu adalah menjelang detik-detik akhir usia Nabi Muhammad SAW. Seakan Nabi ketika haji wada, kemudian setelah itu sudah menjelang kewafatannya. Nah, Sidratil Muntaha ini adalah gambaran bagaimana kemudian Nabi Muhammad SAW memperoleh Fathu Mekkah. Begitu juga di tahun yang ke-9, sebagaimana di langit, di atas langit setelah Sidratil Muntaha, di langit yang ke-9 itu, atau di atas langit, di atas Sidratil Muntaha, Mustawa, di tahun ke-9 terjadi peristiwa Tabuk. Nabi keluar dari Madinah ke negeri Syam. Begitu juga di puncak yang tertinggi di tahun yang ke-10, sama dengan di langit atau di atas langit, di atas Mustawa, Raf-Raf, berjumpaan, berdialog, bertemu Allah Subhanahu wa taala. Maka di tahun yang ke-10 Nabi pun wafat. Ini adalah munasabah kesesuaian peristiwa demi peristiwa Nabi dimi'rajakan menurut penafsiran para ulama. Semoga kita dianugerahi rahasia, asrar, keberkahan peristiwa Isra Mi'raj bagi Nabi Muhammad SAW, terutama kita dianugerahi menjadi orang-orang yang
istiqomah menjalankan salatnya orang-orang yang dekat, salatnya orang-orang yang khusyuk, bukan salatnya orang-orang yang lalai. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Semoga kita menjadi orang yang khusyuk dalam salatnya, terhindar dari kelalaian dalam salat. Demikian yang bisa disampaikan. Wal afwa minkum. Allahumma hdina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.